Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga hari Jumat ini hari yang penuh dengan berkah. Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan seluruh kesalahan yang pernah kita lakukan, dan Allah ganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Serta juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan juga akan kita kerjakan sampai menjelang hari kiamat, sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang sedang menghadapi permasalahan apapun Allah selesaikan dan Allah mudahkan. Serta juga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Kesempatan ini teman-teman sekalian bertepatan hari Jumat, kita juga membahas bab tentang masalah Jumat dari bedah buku kita, kitab Sahih At-Targhib Tarhib. Dan di kitab Jumat ini, di bab pertamanya adalah judulnya anjuran untuk melaksanakan sholat Jumat, berangkat dan keterangan tentang keutamaan hari dan waktunya. Kita langsung saja teman-teman sekalian agar menghemat waktu masuk ke hadis pertama dalam bab ini. Dan hadis 683 dari awal kita belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, thumma atal jum'ata fastama'a wa ansat. Ghufira lahu ma baina wa baina al-jum'ati al-ukhra. Wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massal hasa faqad lagha." Artinya, barang siapa yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya, kemudian menghadiri sholat Jumat, mendengarkan khutbah dan diam, maka diampuni baginya antara Jumatnya itu dengan Jumat yang lainnya dan ditambah 3 hari. Dan barang siapa yang menyentuh kerikil, maka dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Hadis ini riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan juga Ibnu Majah. Tentu hadis ini sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga sebagaimana dinukil dari Imam Muslim yang sudah kita tahu termasuk dari kitab-kitab yang sahih dari kitab-kitab hadis ya. Di situ teman-teman sekalian ada yang pegang bukunya bisa lihat, setelah menyebutkan diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, ada penjelasan tentang makna lagha. Ada yang berpendapat bahwa artinya adalah kosong dari pahala. Ada juga yang berpendapat bahwa artinya adalah dia telah melakukan kesalahan. Ada juga yang mengatakan bahwa Jumatnya menjadi sholat duhur, dan ada juga yang mengatakan selain daripada itu. Baik, kita coba lebih dalam. Itu tadi baru secara zahir ya, secara yang nampak dari hadis, dan kita coba lebih dalam masuk membahas masalah ini. Potongan pertama yang bisa kita ambil sebagai informasi ya, yang insya Allah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu sabda Nabi SAW, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu." Siapa yang wudu kemudian menyempurnakan wudunya. Nah, dari poin ini saja sudah banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran. Ya, di dalamnya masuk keutamaan berwudu. Dan karena Allah subhanahu wa ta'ala memang menjadikan syarat sahnya sholat adalah wudu salah satunya. Gitu kan? Dia harus dalam kondisi suci. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu. Ya. Jadi memang wudu itu adalah syarat pertama. Dan wudu ini termasuk juga simat atau ciri khasnya orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman itu suka dengan wudu. Karena dia tahu di dalam melaksanakan wudu itu ada kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang diperintahkan oleh Allah sehingga dia menjadi ibadah juga. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas bab khusus panjang lebar di jilid 1 tentang masalah wudu dan keutamaannya. Dia akan menjadi cahaya pada hari kiamat, akan menggugurkan dosa-dosa ya. Wudu ini akan membuat kita selalu siap setiap saat bisa melaksanakan sholat dimanapun gitu kan. Oleh karena itu ada anjuran untuk selalu menjaga wudu, ya. Bahkan para salafus salih seringkali menjaga wudu mereka
di waktu yang sangat panjang. Misalnya Imam Ahmad rahimahullah itu pernah, teman-teman sekalian, begadang dari lepas sholat isya, selepas makan malam, beliau lalu kemudian duduk mengorek mutiara-mutiara hadis, ya, yang beliau coba ambil ilmu dan pelajaran dari hadis itu sampai subuh. Dan beliau sholat subuh dari wudu isya'nya. Kita bisa lihat bagaimana luar biasanya beliau rahimahullah menjaga wudunya gitu. Dan itu memang salah satu ciri khasnya orang-orang beriman dan kaum salaf sebelum kita dulu. Mereka selalu menjaga itu. Bahkan ada di antara mereka, teman-teman sekalian, tidak pernah meninggalkan wudu. Ya, dinukil sebuah kisah bahwasanya kalau dia tidur dia wudu, nah kalau dia bangun, ya, kemudian dia akan menuju ke kamar mandi untuk wudu lagi sholat malam atau sholat subuh, maka terlebih dahulu dia bertayamum di atas ranjangnya, ya, supaya jarak antara ranjang ke kamar mandinya tetap di dalam keadaan suci. Saking luar biasanya mereka menjaga wudu tersebut. Jadi ini salah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran yang berhubungan dengan masalah wudu ini. Ya. Dan kita tidak ulangi lagi tentang keutamanya, tapi banyak sekali. Cuman yang berhubungan dengan bahasan kita, dihubungkan tentang keutamaan yang kita akan dapatkan, tadi sudah kita baca secara global hadisnya, keutamaan hari Jumat ini dengan wudunya. Jadi dimulai dengan wudu dulu, ya. Kemudian potongan kedua adalah sabda Nabi SAW, "Thumma atal jum'ata fastama'a wa ansat." Kemudian dia datang ke Jumat, hadiri Jumat, dan dia mendengarkan khutbah, ya. Lalu kemudian dia diam. Apa maknanya dia diam? Dia khusyuk, dia konsentrasi, ya. Dia fokus, tidak tidur, tidak sibuk dengan handphone, tidak sibuk menghayal, ya. Tapi kan Ustaz, khatibnya suaranya kecil. Walaupun tugas Anda mendengar. Tapi kan bahasanya sudah pernah kami dengar. Ya. Tetap aja keutamanya adalah mendengar. Perintahnya begitu. Mendengarkan apa yang disampaikan. Ya, tentu kita berharap insya Allah para khatib-khatib ini juga menyampaikan hal-hal yang benar, ya. Karena juga sebagian khatib, semoga Allah berikan hidayah, ini yang dia sampaikan sesuatu yang keliru, mungkin dari riwayat-riwayat yang tidak benar atau kisah-kisah yang tidak benar, gitu kan. Tapi umumnya insya Allah mereka menyampaikan hal-hal yang positif, ya, hal-hal yang baik. Jadi di sini syarat yang kedua agar Anda mendapatkan keutamaan selain wudu dan menyempurnakan wudu, yaitu Anda mendengarkan khatib. Berarti dari sini kita ambil juga pelajaran, kita datang sebelum khatib naik di atas mimbar. Ya. Oleh karena itu hadis-hadis nanti kan kita sebutkan tentang keutamaan orang yang datang di awal waktu seperti berkorban dengan seekor unta, yang datang di waktu kedua seperti berkorban dengan seekor sapi, yang datang di waktu ketiga seperti berkorban dengan seekor domba, yang datang di waktu keempat seperti berkorban dengan seekor ayam, dan yang datang di waktu kelima sebelum khatib naik di atas mimbar seperti berkorban dengan sebutir telur. Jadi sebenarnya makin cepat Anda datang, maka makin besar keutamaan yang Anda bisa dapatkan. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil adalah keutamaan yang didapatkan kalau Anda gabungkan kedua hal tadi, yaitu berwudu dengan sempurna, tidak tergesa-gesa dan memastikan semua anggota tubuh tersentuh dengan air wudu. Kemudian juga Anda dengarkan khutbahnya, ya. Yaitu ini potongan ketiga dari hadis yang kita bisa ambil pelajarannya. Ghufira lahu ma baina wa bainal jum'atil ukhra wa ziyadatu thalathati ayyam. Diampuni dosanya antara Jumat itu dan Jumat setelahnya, ya. Dan ditambah lagi 3 hari. Artinya dia dapat pengampunan dosa sepekan tambah 3 hari, berarti 10 hari pembersihan dosa. Hanya dengan wudu dengan sempurna, di hari Jumat dia datang dan didengarkan khutbah, sekali lagi tidak tidur, ya. Kemudian dia akan mendapatkan pembersihan dosa 10 hari. Dan kita sudah tahu, khatib rata-rata Jumat setengah jam, mungkin dengan doa kalau ada yang panjang 40 menit, ya, misalnya, kan sudah cukup untuk kita panen pengampunan dosa yang sudah dijanjikan ini. Kemudian potongan yang keempat,
dari hadis, dan ini penutupan dari hadis, "Waman massal hasa faqad lagha." Dan barang siapa yang menyentuh atau mempermainkan memainkan kerikil, maka dia telah menyanyiakan. Di sini penutupan hadis menjelaskan kepada kita bahwasanya Jumatnya pahala tadi keutamaan tidak didapatkan. Artinya kalau dia sibuk dengan hal-hal yang sia-sia, kalau kita sekarang mungkin pegang handphone ya, atau apalah berbicara dengan orang di sebelahnya, maka dia telah menyanyiakan keutamaan yang dia bisa dapatkan 10 hari pengampunan dosa itu. Jadi artinya betul-betul datang ke Jumat, serius, maunya memang mendengarkan khutbah, mendengarkan nasihat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai charger buat kita. Cas keimanan ya. Bagaimana kita bisa di hari Jumat itu mendengarkan kembali tausiah-tausiah, wasiat-wasiat, nasihat-nasihat yang kita berharap bisa menjadi bekal 1 pekan ke depan. Ya. Jadi ini 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang sedang kita pelajari. Kita masuk ke hadis kedua dalam bab kita ini, teman-teman sekalian, dengan sanad sahih ya. Dan urutan 684 dari awal kita belajar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berbunyi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Yang artinya solat 5 waktu, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, dan Jumat ke Jumat yang setelahnya, Ramadan ke Ramadan yang setelahnya, adalah pelubur dosa yang ada di antara keduanya apabila dosa-dosa besar dihindari. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang mirip dengan tadi ya. Kalau keutamaan hari Jumat, kalau yang hadis pertama tadi menjelaskan kepada kita orang yang hadir Jumat. Mungkin kalau ibu-ibu bertanya, kami kan tidak hadir Jumat Ustaz, bisa nggak kami dapat keutamaan yang pertama tadi, pengampunan dosa? Maka kami tidak katakan, ulama mengatakan perempuan boleh hadir Jumat tapi hukumnya sunnah, bukan wajib. Tidak ada kewajiban bagi dia. Tapi bagi laki-laki wajib. Lalu bagaimana mendapatkan keutamaan pengampunan dosa kalau seandainya kami tidak bisa hadir Jumat? Maka hadis ini menjawabnya. Yang artinya antara solat 5 waktu dengan solat yang lainnya, Jumat ke Jumat yang lainnya, Ramadan ke Ramadan, pembersihan dosa di antara keduanya, tapi syaratnya selama meninggalkan dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil akan dibersihkan secara otomatis. Ya, ini makna daripada hadis. Coba kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah keutamaan solat 5 waktu dan bagaimana kita dianjurkan untuk selalu menjaganya. Karena satu-satunya perintah yang Allah Azza wa Jal perintahkan kepada orang-orang beriman yang diterima oleh Nabi SAW di langit hanya sholat. Yang lainnya semua di bumi. Jihad, puasa Ramadan, zakat, dan yang lain-lainnya. Semuanya di bumi. Jibril datang alaihissalam dan menyampaikan kepada Nabi SAW. Tapi khusus sholat, Nabi SAW melakukan perjalanan agung sekali. Yaitu perjalanan Isra, perjalanan malam hari ya, dari Mekah ke Palestina dan kemudian Mi'raj ke langit ya. Jadi ini punya keutamaan tersendiri ya. Artinya memang khusus perjalanan itu untuk menerima 5 waktu sholat. Walaupun banyak kejadian yang diperlihatkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW pada saat Isra dan Mi'raj, tapi ini kejadian yang luar biasa ya. Yaitu diterimanya 5 waktu sholat. Dan ini saya sering bahasakan teman-teman dari awal kita belajar di bab sholat. Kalau Anda ingin memperbaiki apapun dalam kehidupan Anda, mulai dari sholat. Kalau sholat sudah bisa Anda jaga dengan benar, tepat waktu, gerakan dan bacaannya juga benar semuanya, ya, maka pada saat itu dipastikan, insya Allah yang lain bisa jadi baik. Coba Anda pakai resep ini, sederhana. Kalau Anda yang sedang sedih, Anda yang sedang punya masalah, apa saja, seberat apapun. Baik itu di masalah rezeki, di masalah rumah tangga, di masalah apa saja ya. Semuanya Anda mulai dari sholat. Anda juga mau
lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jaga 5 waktu sholat. Tapi betul-betul memberikan haknya. Yaitu Anda berwudu dengan benar, kemudian Anda sholat tepat waktu, memberikan gerakan dan bacaan yang benar, penuh konsentrasi, maka terimalah berita gembira. Makanya Nabi SAW mengatakan, dan sudah kita bahas panjang lebar, bab sholat ini bab yang paling panjang. Bahkan ini sholat Jumat, kitab Jumat ini bagian daripada rangkaian bahasan bab sholat yang kita pelajari dari jilid 1, di akhir jilid 1 hampir sepertiga buku. Jilid 1 itu membahas bab sholat, keutamanya, sampai sekarang di jilid 2 sudah sampai di halaman 92 masih membahas tentang masalah sholat. Walaupun ini sekarang masuk ke masalah Jumat ya. Namun sebelumnya jelas sekali membahas tentang masalah sholat 5 waktu. Oleh karena itu teman-teman jaga, dan ini tolok ukur. Makanya Umar mengatakan radhiyallahu anhu, tidak ada Islam, tidak bisa dinilai orang itu Muslim yang tidak sholat, maksudnya 5 waktu ini. Ini sebuah patokan yang luar biasa. Pelajaran kedua adalah keutamaan Jumat. Bahwasanya memang Jumat ini adalah hari yang mulia, hari di mana memang hari pembersihan dosa, hari raya mingguan kaum muslimin. Ya, jadi ibu-ibu pun di rumah dapat pengampunan dosa. Ini bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selama dalam sepekan kita tidak melakukan dosa besar, maka semua dosa kecil bersih. Jadi tidak ada lagi yang bisa menghambat kita ya untuk masuk ke dalam surga selama kita jauh dosa besar, dosa-dosa kecil semua dibersihkan. Jumat ini pembersihan luar biasa. Ini masuk dalam keutamaan Jumat. Makanya Nabi SAW mengatakan orang-orang Yahudi telah memilih Sabtu sebagai hari raya mereka, orang-orang Nasrani memilih hari Ahad sebagai hari raya mereka, dan aku telah diberikan petunjuk oleh Allah memilih hari Jumat. Ya. Kemudian yang ketiga, mutiaranya adalah keutamaan Ramadan. Dari Ramadan ke Ramadan. Ini yang lebih panjang lagi. Kurang lebih setahun. Kalau tadi kan sholat ke sholat waktu jangka pendek. Mulai lebih panjang Jumat ke Jumat sepekan. Kemudian Ramadan ke Ramadan. Ya. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya Ramadan punya keutamaan pembersihan dosa. Sebagaimana sudah tidak asing lagi tentu keutamaan Ramadan buat kita semua. Karena hampir setiap tahun para ustadz, para kiai kita menyampaikan masalah itu. Kemudian juga di sini kita ambil pelajaran lain tentang pentingnya seseorang mengetahui bulan-bulan Hijriyah. Karena Ramadan bagian daripada bulan Hijriyah. Ada orang cuma tahu Ramadan, yang lain dia lupakan, dia tidak pernah tahu. Padahal kita punya 12 bulan yang Allah sudah sebutkan dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 36. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 12 bulan. Allah sudah tentukan 12 bulan itu. Yaitu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dan sekarang kita masuk ke bulan masuk di Rabiul Awwal. Ya, kita sudah masuk di bulan ketiga sekarang dari bulan ini. Dan kita perlu tahu itu. Karena sangat berhubungan dengan hukum-hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Seperti misalnya ada puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulannya, tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Dan banyak hukum-hukum yang lain ya, yang sangat berhubungan dengan masalah ini. Seperti keutamaan bulan, 4 bulan yang Allah muliakan, Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, di mana kalau kita beramal saleh dilipat gandakan pahalanya. Ya. Kemudian kalau kita berbuat dosa juga bisa lebih berat hukumannya. Ya. Dan sekian banyak keutamaan. Maka ini termasuk pelajaran yang bisa kita ambil. Nabi SAW memastikan ketiga waktu ini, antara 5 waktu sholat, kemudian antara Jumat ke Jumat, kemudian antara Ramadan ke Ramadan, pembersihan dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Selama dosa-dosa besar dijauhi. Selanjutnya, hadits nomor 3, dan ini juga dengan sanad sahih, tapi li ghairihi, artinya dikuatkan dengan riwayat atau riwayat-riwayat yang lain. Dan ini urutan 685 dari awal kita belajar. At-Tabarani meriwayatkan dalam Mu'jam al-Kabir dari hadis Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Al-jum'atu kaffaratun lima bainaha wa bain jum'ati allati taliha wa ziyadati li thalathati ayyam. Wa dhalika bi anna Allah qala man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Jumat adalah pelebur bagi dosa-dosa yang ada di antara keduanya, dengan Jumat berikutnya ditambah 3 hari lagi, berarti 10 hari. Gitu kan.
Itu karena Allah telah berfirman yang artinya dalam surah Al-An'am ayat 160, barang siapa yang membawa kebaikan maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Jadi maksudnya di sini seakan-akan Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyampaikan sabda Nabi SAW rincian tentang masalah tadi hadis yang pertama, gitu kan? Pembersihan dosa antara Jumat itu dengan Jumat setelahnya dan ditambah lagi 3 hari, 10 hari. Ini menandakan memang, ini maksudnya adalah bukan Jumat yang lalu, tapi Jumat yang akan datang. Plus 3 hari lagi ke depan. Jadi Anda berbuat sekarang, Anda sudah dapat untuk 10 hari pengampunan dosa ke depan. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Masih sama berarti berputar di masalah pengampunan dosa. Kemudian hadis yang keempat dengan sanad sahih dan hadis nomor 686 dari awal kita belajar dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Khamsun man amilahunna fi yawmin katabahu Allah min ahli al-jannah, man 'ada maridan wa syahida janazatan wa sama yawman wa raha ila al-jum'ati wa a'taqa raqabah." Ya, hadisnya hadis sahih ya. Diriwayatkan Ibnu Hibban juga dalam sahihnya, sebagaimana Tabarani juga diriwayatkan tadi dalam Mu'jamul Kabir ya. Maaf, ini hadis bukan, ini hadis yang keempat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya saja. Kata Nabi SAW, ada 5 perkara, barang siapa yang melaksanakannya dalam 1 hari, ya, salah satunya atau semuanya gitu kan, maka Allah akan mencatatnya sebagai salah seorang dari penghuni surga. Yaitu yang pertama, orang yang menjenguk orang sakit. Yang kedua, menghadiri jenazah. Yang ketiga, berpuasa 1 hari. Yang keempat, berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan yang kelima, memerdekakan hamba sahaya. Hadis ini teman-teman sekalian menyebutkan kepada kita tentang opsi pilihan amal saleh. Kalau Anda kerjakan ini, Anda bisa mendaftarkan diri menjadi ahli surga. Tentu dengan syarat juga tidak membatalkan keislaman kita. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membuat kita masuk ke dalam neraka, seperti kemunafikan, kekafiran, kesyirikan, syirik besar ya. Selama itu Anda tidak lakukan dan Anda juga tidak bengkalikan kewajiban-kewajiban Anda, ya, maka Anda bisa mendapatkan keutamaan ini. Keutamaan yang pertama, jalan menuju ke surga adalah menjenguk orang sakit. Dan sekian banyak keutamaan menjenguk orang sakit, terlalu banyak. Di antaranya hadis yang mulia, yang seingat saya yang dihasankan oleh para ulama hadis, yang berbunyi, kata Nabi SAW, sampai menjenguk orang sakit di pagi hari, maka Allah akan utus malaikat yang mendoakan dia. 70.000 malaikat mendoakan dia sampai sore hari. Walaupun ada cuma jenguk sebentar saja. Ada jenguk di pagi hari misalnya habis subuh, 10-15 menit, lalu Anda pulang. Sampai sore 70.000 malaikat sedang mendoakan Anda agar Anda diampuni dosa-dosanya, diberikan rezeki dan seterusnya. Dan siapa yang menjenguk saudaranya di sore hari, maka dia akan diutuskan kepadanya 70 malaikat yang mendoakan dia sampai pagi hari. Bagaimana dengan orang yang duduk menjaga si jenazah, si orang sakit itu? Atau mungkin ada orang tuanya yang sakit di rumah, kerabatnya, suaminya, anaknya yang dia kemudian jaga. Tentu dia akan dapatkan keutamaan lebih, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita teman-teman, kalau kita jenguk orang sakit, kita jadi menyadari tentang besarnya nikmat sehat yang sedang Allah karuniakan kepada kita. Dan sekian banyak tentu hadis tentang keutamaan ya, orang yang menjenguk orang sakit. Bagi yang kedua adalah wasyahida janazah, menghadiri jenazah, maksudnya menghadiri sholatnya. Baik itu di rumah ataupun di masjid. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau Anda lihat ada jenazah di masjid, Anda lagi sholat Jumat, selepas sholat Jumat, jangan buru-buru tinggalkan tempat, sholat dulu. Atau mungkin tidak harus Jumat, bisa hari lain, di mana memang Anda ya, kebetulan lewat sholat 5 waktu, salah satu dari 5 waktu di masjid, kemudian apakah subuh, apakah duhur, apakah asar, apakah maghrib, apakah isya, lalu ada jenazah situ, lagi baru sholat saja. Terlebih lagi ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang mensolati jenazah dia dapat 1 qiraat, dan siapa yang mengantar sampai dimakamkan dapat 1 qiraat.
Maka seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ukuran satu qirot itu?" Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Seperti gunung Uhud. Ya. Dan sekian banyak itu keutamaan orang yang mengantar jenazah, tidak semuanya kita sebutkan. Kemudian yang ketiga adalah wasama yauman. Dan dia berpuasa satu hari. Maksudnya ada hadis yang berbunyi, dalam hadis riwayat Muslim seingat saya, "Man shama yauman fisabilillah ab'adallahu 'anil nari sab'ina kharifa." Siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan dia dengan puasa itu dari api neraka sejauh 70 tahun. Nah ini berarti kan dia dijauhkan dari neraka, artinya dia masuk ke dalam surga, itu yang dimaksud. Ya. Dan sekian banyak keutamaan puasa ini tentunya. Di sini Anda puasa wajib atau puasa sunnah, intinya mendapatkan jaminan surga yang Anda lakukan. Kemudian yang keempat, ini jadi saksi bahasan kita, waraha idal jum'ah. Dan dia pergi menghadiri Jumat. Ya. Maka ini yang jadi saksi bahasan kita. Berarti tadi 3 hadis atau 4 hadis ya. 3 hadis kebetulan atau tepatnya ya, sebelumnya yang kita bahas, karena kita sekarang hadis keempat, ada pengampunan dosa di hari Jumat. Termasuk juga orang yang hadiri Jumat, ataupun orang yang tidak menghadiri Jumat, tapi dia memang di Jumat itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dosa kecilnya akan dia maafkan walaupun dia di rumahnya. Gitu. Seperti wanita tadi kita kasih contoh ya. Nah di hadis ini punya keutamaan yaitu ya, dia dijamin masuk surga. Kalau dia menghadiri Jumat. Ya. Kemudian yang terakhir, tentu tentang keutamaan Jumat kita akan sebutkan, karena ini bab khusus tentang masalah keutamaan Jumat, jadi saya tidak rincikan lagi. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah wa'ataqa raqabah, dan bebasin budak. Ya, walaupun di zaman kita sudah tidak ada, tapi kita bisa dapatkan pahala dengan niat insya Allah, agar Allah berikan kepada kita. Dan ini 5 hal yang bisa mendapatkan jaminan surga. Ya. Kita lanjutkan teman-teman sekalian hadis selanjutnya, yaitu hadis kelima dari kitab Jumat ini, yaitu dengan sanad sahih, dan hadis ini urutan 687 dari awal kita belajar. Yang berbunyi dari Yazid bin Abu Maryam ya. Saya ulangi, dari Yazid bin Abu Maryam rahimahullah. Dia berkata, Abaya bin Rifa'a bin Rafi' menyusulku manakala aku sedang berjalan menuju sholat Jumat. Lalu dia berkata, berbahagialah karena langkahmu ini adalah di jalan Allah. Aku telah mendengar Abu Abs radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makbarrat kadamahu fi sabilillah fahuma haramun 'alan nar." Artinya, barang siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, maka keduanya haram disentuh api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Diriwayatkan pula oleh Bukhari, masih di nomor yang sama, hadis nomor 5 ya. Dan padanya Abasa berkata, Abu Abs menyusulku sementara aku berjalan untuk melaksanakan sholat Jumat, dan dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makbarrat kadamahu fi sabilillah fahuma haramun 'alan nar." Barang siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, maka keduanya haram disentuh api neraka. Dalam satu riwayat yang lain, makbarrat kadama abdin fi sabilillah fatamassuhun nar. Tidak akan terjadi kedua kaki seorang hamba berdebu di jalan Allah, lalu ia disentuh oleh api neraka. Dan padanya tidak terdapat abasa kepada Yazid. Ini beberapa riwayat berhubungan dengan isi sanad atau isi matan hadis yang sama, atau isi hadis yang sama. Cuma memang dari beberapa riwayat atau jalur ya. Intinya teman-teman sekalian, dari potongan yang pertama, Yazid bin Abi Maryam, seorang tabi'in, mengatakan dia pernah bertemu dengan Abasa bin Rifa'ah, ya. Ini juga seorang ya, tabi'in. Kemudian dia menyusul dan mengatakan kepada temannya ini, Yazid, saya pernah bertemu dengan Abu Abs. Abu Abs itu sahabat Nabi, yang mengatakan bahwasanya dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, kalau telapak kakimu ini yang menuju ke sholat Jumat, dihitung jalan Allah dan dengannya akan diharamkan dari api neraka.
Riwayat yang lainnya adalah Yazid bin Abi Maryam tidak disebutkan, tapi langsung saja Abasa mengatakan dia langsung ditemui oleh sahabat Nabi Abu Abs pada saat lagi jalan menuju sholat Jumat, lalu kemudian disampaikan hadits ini. Tapi intinya yang kita ingin sampaikan dalam hadits ini teman-teman sekalian adalah keutamaan Jumat. Setelah 3 riwayat pertama kita sebutkan pengampunan dosa, riwayat yang keempat tadi dijamin masuk surga, riwayat yang kelima ini teman-teman sekalian menyampaikan akan diharamkan dari api neraka. Walaupun secara makna umumnya hadits ini dimaknakan bahwa dia semua telapak kaki yang digunakan di jalan Allah maka akan mendapatkan keutamaan ini. Karena ada hadis yang mirip dengan ini tentang masalah jihad, dan Imam Bukhari masukkan dalam bab jihadnya, yaitu makbarat qadama abdi fisabilillah fatamassuhun nar. Tidak akan pernah dua telapak kaki yang tersentuh debu di jalan Allah disentuh api neraka. Ini dimasukkan juga dalam bab jihad. Berarti masuk dalamnya semua langkah yang dipakai untuk di jalan Allah, termasuk ini sholat Jumat, termasuk sholat 5 waktu, termasuk mungkin menjenguk orang sakit, termasuk mungkin jalan menuju membantu atau berbakti dengan kedua orang tua, dan segala macam amal-amal yang baik di jalan Allah, maka insya Allah masuk dalam keutamaan ini, yaitu dia akan diharamkan dari api neraka. Dan kira-kira teman-teman, adakah sesuatu yang lebih mahal daripada itu? Sampai Allah SWT mengatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir tentang hari kiamat ya. Bagaimana dahsyatnya pada hari itu neraka depan mata kita, dan di saat itu teman-teman sekalian betul-betul orang ketakutan sekali ya. Orang ketakutan sekali. Artinya ketakutannya ya karena neraka bisa disaksikan. Sampai kata Nabi SAW, yu'ta bi jahannama yaumal qiyamah, akan datangkan neraka pada hari kiamat, wa 'alaiha sab'una alfu zimam, yang diikat dengan 70.000 rantai, ma'a kulli zimamin sab'una alfu malak yajrunaha. Di setiap satu rantai ada 70.000 malaikat yang menariknya. Bangunan yang sangat raksasa. Dalam surah Al-Mulk Allah mengatakan gitu kan, tentang masalah itu ya. Tentang masalah neraka ya. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha taghayyudan wa zafira. Idza ulqu min walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha. Subhanallah, ayat ini sudah di luar kepala tapi tiba-tiba terlupa, saya coba pastikan ya. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 7-nya, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Kalau mereka dilemparkan ke dalam neraka itu, maka mereka akan mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak, mengeluarkan suara yang gemuruh gitu. Takadu tamayyadu minal ghaidh, di ayat 8-nya. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, maka penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepadanya, apakah belum datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Lalu mereka mengatakan di ayat 9-nya, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzala min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka mengatakan benar, sudah ada. Kami pernah dengar. Kalau nabi-nabi sudah meninggal, ya, seperti sekarang Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, maka ada para ulama, ada para dai yang menyampaikan itu, ya. Benar, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya. Ah, itu enggak benar, Islam itu enggak benar, begini, enggak benar begitu. Dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidaklah atau tidak lain hanya di dalam kesesatan yang besar, kata para malaikat. Tapi saksi bahasan kita, neraka dengan gemuruh mengeluarkan suara. Ya, ribut. Ya. Yang suaranya itu sudah membuat orang ketakutan. Seperti itu kurang lebih. Dan sekian banyak ya, ayat-ayat yang menceritakan tentang neraka, dan kita sudah bahas kurang lebih 32 bab yang Anda bisa lihat di playlist insya Allah di YouTube. Bahasan bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka, dan itu sangat rinci ya, dalam bahasan itu tentunya tentang masalah neraka ini. Baik teman-teman sekalian, intinya Anda kalau pergi Jumat atau Anda pergi di jalan Allah, apapun itu sifatnya insya Allah, maka sudah cukup Anda dapat jaminan agar
diselamatkan dari api neraka. Baik itu keutamaan yang ketiga kurang lebih ya, karena 3 hadis pertama tentang masalah pengampunan dosa, hadis yang keempat adalah dijamin surga, hadis yang kelima diselamatkan dari api neraka. Kita akan masuk teman-teman ke hadis ke-6 tentang keutamaan ya, dari Jumat ini. Yang bunyinya sahih di ghairihi tentunya, atau sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain ya. Dan urutan 688 dari awal kita belajar. Yang berbunyi dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man igtasala yaumal jum'ah wa massa min tibi in kana 'indahu wa labisa min ahsani thiyabihi thumma kharaja hatta ya'tiya al-masjid ya fayarka'u ma bada lahu walam yu'zi ahadan thumma ansata hatta yusalli kana kaffaratan lima bainaha wa bainal jum'atil ukhra." Artinya, barang siapa yang mandi, kata Nabi SAW, barang siapa yang mandi, tentu di hari Jumat ini maksudnya, pada hari Jumat, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, memakai wewangian yang dia miliki atau jika ada, mengenakan pakaian terbaiknya, kemudian berangkat ya, sehingga ia datang ke masjid, lalu sholat sebanyak yang tampak yang dimungkinkan baginya, dia tidak menyakiti seseorang, kemudian menyimak khutbah sehingga dia sholat atau sampai dia sholat, maka hal itu akan jadi pelebur dosa antara Jumat dengan Jumat yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tabarani dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan para rawi Ahmad dikenal dengan thiqat atau terpercaya. Baik, hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita beberapa pelajaran berhubungan dengan Jumat. Supaya menyempurnakan pembersihan dosa Anda, wahai saudaraku muslim, terutama kaum laki-laki di sini ya, maka ikuti poin-poin ini. Yang pertama, potongan hadis ini pelajaran dalam hadis, man iktasala yaumal jum'ah. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, dan ini menandakan memang Islam menganjurkan penganutnya untuk bersih, mandi. Bahkan di sini umumnya pendapat ulama mengatakan bagi laki-laki mandi Jumat itu adalah wajib, bukan pilihan, bukan sunnah tapi wajib. Ada sebagian mengatakan sunnah tapi umumnya mengatakan wajib. Nanti kan kita lihat cukup banyak riwayat-riwayat selain ini yang memerintahkan masalah mandi itu ya. Tapi ini menandakan memang mandi bagian daripada Islam. Ya, terutama ditekankan sekali pada hari Jumat sebelum sholat gitu ya. Kemudian yang kedua disebutkan dalam hadis ini, wa massa min tibi in kana indahu. Kemudian dia pakai parfum kalau dia punya. Dalam riwayat lain dia menggunakan atau memakai wewangian yang terbaik yang dia miliki dalam riwayat lainnya. Kalau di sini kan kalau dia punya gitu. Dia wangi. Kalau dia tidak punya, mungkin dicukupkan dengan sabun dan sampo yang dia pakai pada saat mandi ya. Dan ini menarik sekali untuk dibahas teman-teman sekalian. Saya lihat di beberapa masjid, Masya Allah, pernah saya masuk ada khutbah Jumat ya di salah satu masjid yang besar, Masjid Jami' di daerah Bekasi pada saat itu. Ada WC, maaf, yang saya sebutkan WC, dan ada juga tempat shower mandi, disiapkan oleh pengurus masjid. Dan itu menarik sekali ya, karena dalamnya ditaruh sampo, ditaruh sabun, dan ini satu hal yang menarik untuk dijadikan sebagai contoh. Karena memudahkan orang-orang muslim yang mungkin belum niat mandi Jumat, dia bisa mandi pada saat itu. Dan itu menarik untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Dan itu tidak mengambil biaya yang banyak gitu. Bukan sesuatu yang berat, ringan gitu. Ya. Tapi ini menarik. Kemudian juga cukup banyak masjid juga yang menyiapkan parfum-parfum ya. Di beberapa titik di tiang-tiang masjid. Apakah itu untuk sholat 5 waktu ataupun sholat Jumat. Itu sangat bagus. Ya, sehingga Anda juga bisa bersedekah taruh di masjid ataupun pengurus masjid bisa menyiapkan itu. Dan ini bagian daripada sunnah Nabi SAW dan menandakan sekali lagi Islam adalah agama yang bersih dan wangi. Ya, karena dihubungkan sekali masalah mandi nanti ini dengan memakai wangi-wangian, dengan memakai baju yang terbaik, ya,
kemudian dia dengarkan khutbah dengan benar, dia ikut sholat, maka dibersihkan dosanya. Jadi sangat berhubungan antara pembersihan dosa dengan kebersihan. Ini luar biasa, berarti menandakan Islam itu adalah agama yang bersih. Dan dari sini juga kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, perlu kita tidak beratkan ya. Jadi tidak boleh terlihat seorang muslim itu selalu kumuh, kotor, walaupun dia orang miskin. Ya. Karena orang bersih tidak harus kaya, miskin pun bisa. Dia bisa jaga pakaiannya yang bersih, penampilannya yang rapi. Dia tidak boleh buat celah di mana orang menilainya negatif misalnya. Dan Allah sudah memberikan kita rasa gerah ya, supaya kita ya, mandi, dan Allah berikan juga kita rasa segar pada saat kita mandi, kan gitu. Nah ini menandakan teman-teman sekalian kita memang ya dianjurkan untuk menikmati itu. Kita juga dibuat teman-teman sekalian tidak suka dengan bau busuk dan suka dengan bau wangi. Ya. Berarti Allah mau kita secara fitrah itu. Sebagaimana orang kalau lapar sinyal supaya dia makan, haus supaya dia minum, maka juga itu hidung kita mencium bau wangi, mata kita melihat penataan yang indah. Berarti memang seperti itu yang Allah perintahkan kepada kita. Dan demikian pula yang dijanjikan di surga. Kalau kita baca tentang surga, kita akan temukan luar biasa gitu, tentang masalah bangunannya, tanahnya, taman-tamannya, pelayan-pelayannya, semuanya indah. Dan memang dalam hadis juga dikatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah indah dan suka dengan keindahan. Makanya harus betul diperhatikan masalah ini ya. Ini bukan cuma sekedar hari Jumat, tapi menjadi pelajaran dalam setiap lini kehidupan kita. Dianjurkan mandi, yang penting tidak mubazir ya, tidak berlebihan dengan air, dan juga memakai wangi-wangian. Cuma memang wangi-wangian ini sangat ditekankan kalau kaum laki-laki di rumah atau di luar rumah ya, di rumah atau di luar rumah. Dan juga bagi wanita dianjurkan kalau di depan suami atau dalam rumahnya. Kalau di luar rumah tentu dilarang kaum wanita ya. Lebih dalil berhubungan dengan masalah itu. Kemudian yang ketiga, walabisa min ahsana thiyabihi, dan dia pakai baju terbaiknya. Tidak harus orang kaya, tidak harus baju baru. Yang penting untuk hari Jumat dia khususkan baju. Dia cuci dengan bersih, disetrika dengan rapi, kemudian itu dipakai sama dia. Kalau dia mandi dengan bersih, dia pakai wangi-wangian yang dia miliki, dia pakai baju terbaiknya. Kemudian yang keempat, thumma kharaja hatta ya'ti al-masjid. Kemudian dia keluar menuju ke masjid. Ya. Fayarka' ma bada lahu. Kemudian dia sholat yang dimudahkan atau diperintahkan untuk dia. Di sini tepatnya kata sebagian ulama adalah sholat tahiyat masjid. Sholat tahiyat masjid. Ya. Walam yu'zi ahadan, dan dia tidak menyakiti siapapun. Bisa maknanya luas ini, menyakiti orang ya. Apakah mengganggu orang secara umum, atau memang sifatnya teman-teman sekalian, dia memindahkan atau melewati pundak-pundak orang sehingga mengganggu orang. Maka ada hadis lain yang menjelaskan kita dianjurkan sekali untuk cari tempat yang tidak melewati pundak-pundak orang. Kalau Anda mau di depan, Anda harus datang lebih cepat. Kemudian, thumma ansata hatta yusalli. Lalu dia dengarkan khutbah dan dia ikut sholat. Kalau ini semua dia penuhi, dia mandi, pakai minyak wangi yang dia miliki, kemudian dia pakai baju terbaiknya, kemudian dia menuju ke masjid dan sholat tahiyat masjidnya, kemudian dia tidak mengganggu orang, lalu dia dengarkan khutbah dan dia sholat, 6 hal ini, maka kana kafaratan lima bainah wa bain jumatil ukhra. Maka akan jadi pembersihan dosa antara Jumat itu dengan Jumat yang setelahnya. Yang setelahnya, ya. Ini keutamaan yang luar biasa ini. Tapi berhubungan dengan masalah mandi. Kita tutup teman-teman sekalian dengan hadis selanjutnya, ya, hadis nomor 7. Dan hadis nomor 7 ada 7A dan 7B ya. Ini urutan 689 dari awal kita belajar. Berbunyi dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat. Berarti menandakan yang dianjurkan adalah kaum laki-laki Jumatnya. Walaupun perempuan boleh hadir sebagaimana kita jelaskan tadi. Langsung kita ambil saja mutiara hadisnya. Perintah untuk mandi bagi laki-laki di hari Jumat. Yang kedua, bersuci semampunya. Ya. Di sini maksudnya dia pada saat mandi itu dia coba lebih ekstra dibandingkan mandi-mandi biasa. Dari pakai sabun, pakai sampo, menggosok badannya. Ya. Kemudian yang ketiga, wa yatatahharu mastata' min tuhrin. Kemudian yang ketiga itu, yang pertama la yaktasilu rajulun yaumal jum'ah, ada seseorang yang mandi di hari Jumat. Kemudian yang kedua wa yatatahharu mastata' min tuhrin, dan kemudian dia bersuci semampu dia, maksimalkan. Yang ketiga wa yaddahinu min duhnihi, kemudian dia menggunakan minyak, ya, dalam kurung untuk perawatan badan. Di sini terjemahannya. Apakah dia taruh di rambutnya, apakah dia gosok di badannya, ya. Kemudian yang keempat, wa yamassu min tibi baitihi, dan dia menggunakan minyak wangi ada di rumahnya. Yang biasa dia pakai, ya. Apalagi di hadis sebelumnya yang terbaik tadi. Yang kelima, thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnain. Kemudian dia keluar dan tanpa memisahkan dua orang yang sedang duduk. Ini makna menjelaskan tentang tadi di hadis yang sebelumnya, dia tidak menyakiti orang. Dia tidak sengaja pisah-pisahin orang, dia desak-desak orang gitu kan. Kecuali masih ada celah memang tempat dia bisa masuk dalam saf, itu lain. Kemudian yang keenam, thumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia salat yang telah dianjurkan dia untuk melakukannya. Salat tahiyat masjid tadi sudah kita bilang, ya. Kemudian yang ketujuh, thumma yunsitu idza takallama al-imam. Kemudian dia dengarkan, ini selalu diulangi nih. Dengarkan, konsentrasi apa yang imam atau khatib sampaikan, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kecuali pasti akan dibersihkan dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang setelahnya. Mirip dengan itu juga di hadis 7b-nya, Hasan Sahih, dari riwayat lain milik An-Nasa'i, yang berbunyi, kata Nabi SAW, ma min rajulin yatatahharu yaumal jum'ati kama umir, thumma yakhruju min baitihi hatta ya'ti al-jum'ah, wa yunsitu hatta yaqdiya salatahu, illa kana kaffaratan lima qablahu min al-jum'ah. Tidaklah seorang laki-laki bersuci pada hari Jumat, sebagaimana dia diperintahkan, kemudian berangkat dari rumahnya sehingga mendatangi sholat Jumat, dan dia menyimak khutbah sehingga menyelesaikan sholatnya, kecuali hal itu merupakan pelebur dari bagi dosa-dosa Jumat yang sebelumnya. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad hasan. Dan dalam riwayat An-Nasa'i langsung saja ditambahkan masih di 7b, di akhirnya dikatakan illa kana kaffaratan lima bainahu wa bainal jum'atil ukhra majtunibatil maqtalah. Kecuali hal itu merupakan penghapus dosa antara Jumatnya itu dengan Jumat yang lainnya, selama dosa-dosa besar dihindari. Ya. Dan ini keutamaan yang luar biasa yang bisa didapatkan, yaitu dari pembersihan dosa, ya, pembersihan dosa bila menggabungkan semua perbuatan ini. Mandi, kemudian bersuci semampu dia, ya, atau di sini bisa juga menggunakan uduk dengan sebaik mungkin. Ya, kemudian dia menggunakan minyak, kalau dia biasa menggunakan minyak, ya mungkin minyak zaitun atau apa gitu, ya, di rambutnya boleh, ya, di badannya, atau dia ditambah juga dia menggunakan wangi-wangian. Ini semua yang berhubungan dengan kebersihan dia. Kemudian dia menuju ke masjid, dia tidak memisahkan antara dua orang, kemudian dia sholat sunnah, kemudian dia dengarkan khatib pada saat berkhutbah, lalu dia dengarkan khutbah tersebut dengan baik, dan dia sholat Jumat, maka akan jadi pembersihan terhadap dosa-dosanya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti dengan hadis yang ke-8, tepatnya hadis nomor 690, masih di bab yang atau bahasan yang sama.